Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim kuasa hukum 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki menjalani pemeriksaan atas pelaporan kesaksian palsu Rudiana di Barreskrim Polri. Ini merupakan pemeriksaan kedua sebagai pelapor dalam dugaan keterangan palsu Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky atau Eki. Salah satu tim kuasa hukum, Jutek Bongso, menyebut laporan dugaan keterangan palsu Ibtu Rudiana sudah memasuki tahap penyelidikan. Penyidik akan memeriksa ketujuh terpidana di lapas. Ia berharap penyidik juga akan memeriksa terlapor dalam waktu dekat. Karena laporan ini akan menjadi salah satu novum yang akan diajukan dalam permohonan PK para terpidana. Oke, Bang Yusuf, Pak Ruli, gimana hari ini dari penyidik? Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kami di Barreskrim bersama dengan tim dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Barreskrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Kami para penasihat hukum, advokat dari penasihat hukum dari Hadi Saputra dipanggil diperiksa sebagai pelapor, ya, sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana, ya kan? Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan, ya, tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Yang seperti laporan kami terhadap Aib dan Dede itu para terpidana. Ya, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, siap dikonfrontir dengan Aib dan Dede terkait kesaksian palsu mereka. Selain itu, Saka Tatal mengaku siap membeberkan dan memberi keterangan sesuai fakta sesungguhnya di hadapan penyidik Barreskrim Polri. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah divonis 8 tahun penjara, akan menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Barreskrim Polri dalam kasus kesaksian palsu Aib dan Dede. Saka Tatal mengaku dirinya siap diperiksa sebagai saksi jika memang kesaksiannya dibutuhkan untuk proses penyelidikan. Saka juga siap dikonfrontir dengan Aib dan Dede. Pasalnya keterangan Aib dan Dede lah yang mengakibatkan 8 orang mendekam di tahanan. Iya, jadi Saka akan memberikan kesaksian Saka yang sebenarnya, cerita Saka dari awal sampai akhir Saka akan ceritakan semua. Pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada hari ini, namun pemeriksaan kembali diundur menjadi Selasa pekan depan. Kalau informasinya hari Rabu, jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingannya bukan Saka aja yang mungkin gitu. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke lapas Bandung yang 7 terpidana itu di. Hingga kini kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga terpecahkan. Banyak saksi bermunculan seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Mengaku mengantongi bukti baru atau novum pamungkas, Rivaldi, salah satu terpidana kasus Vina, akan mengajukan peninjauan kembali. Selain novum, pihaknya juga menyiapkan sejumlah saksi fakta yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Rivaldi alias Ucil, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Rivaldi mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Rivaldi tidak bersalah. Di antaranya bukti surat atau identitas Rivaldi yang tidak pernah berganti nama menjadi Andika, seperti dalam BAP tahun 2016, di mana Andika dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah ahli dan saksi fakta untuk hadir di persidangan.
Rivaldi dari kecil hingga saat ini namanya Rivaldi, tidak pernah diganti nama Andika. Dan akte kelahirannya juga tetap namanya Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi. Tidak pernah diganti menjadi Andika siapa gitu, tidak pernah. Dan kami juga akan membawakan beberapa saksi yang pada saat tanggal 27 itu bahwa Rivaldi itu sedang bermain dengan mereka. Tidak hanya Rivaldi, 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki lainnya juga siap mengikuti langkah Saka dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Sejumlah bukti pun disiapkan guna menghadapi persidangan. Rencana peninjauan kembali tersebut disampaikan langsung kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Jutek Bongso. Jutek mengungkapkan peninjauan kembali akan segera diajukan dalam waktu dekat. Jutek menegaskan pihaknya tak perlu menunggu hasil PK Saka yang hingga saat ini prosesnya masih berlangsung. Ia menyebut telah mengumpulkan setidaknya 3 alat bukti yang akan diserahkan dalam PK nanti.